laqad manna nisaya sungguh memberi anugerah sapa Allah alal mu'minina atas orang-orang iman id ba'atha ketika mengutus sapa Allah id ba'atha ketika mengutus sapa Allah fihim di dalam mereka orang iman mengutus rasulan pada seorang utusan min anfusihim dari diri mereka, artinya dari golongan mereka. Yatlu yang membacakan siapa rasul alaihim atas mereka orang iman ayatihi pada beberapa ayat Allah. Wa yuzakkihim dan mensucikan siapa Allah him pada mereka orang iman, diampuni dosanya, dibersihkan dosanya. Wa yu'allimuhum dan mengajari siapa Allah. Saya ulangi. Yatlu yang membacakan siapa Rasul alaihim atas mereka orang iman ayati pada beberapa ayat Allah. Wa yuzakim dan mensucikan siapa Rasul im pada mereka orang iman, disucikan dari kemusyrikan. Wa yu'allimuhum dan mengajari siapa Rasul pada mereka orang iman. Wa yu'allimuhum dan mengajari siapa Rasul pada mereka orang iman Alkitab pada kitab Al-Quran wal hikmata dan hikmah, ilmu yang manfaat al-hadid. Sungguh-sungguh Allah telah memberi anugerah kepada orang-orang iman. Itu ketika Allah mengutus di dalam orang iman seorang rasul dari golongan mereka. Sungguh-sungguh Allah telah memberi anugerah kepada orang iman ketika Allah mengutus di dalam orang iman seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Yang rasul itu membacakan ayat-ayat Allah kepada orang iman. Rasul itu mensucikan orang iman dari dosa, dari kemusyrikan. Dan Rasul itu juga mengajarkan kepada orang iman kitab dan hikmah, Al-Quran dan Al-Hadid. Ini merupakan anugerah, ya. Jadi diutusnya Rasul kepada orang iman dari golongan orang iman sendiri. Yang Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan orang iman dari dosa, dari syirik, mengajarkan kepada orang iman kitab dan hikmah. Ini merupakan anugerah dari Allah. Wa'in dan sungguhnya kelakuan kanu ada mereka orang iman. Wa'in dan sungguhnya kelakuan kanu ada mereka orang iman mingko belu dari sebelum itu, sebelum datangnya Rasul, ikula fi zolalin niscaya di dalam kesesatan mubinin yang jelas. Sebelum datangnya Rasul, keadaan orang iman itu dalam keadaan sesat yang jelas, mati sewaktu-waktu, ya, masuk neraka gitu saja. Nah, alhamdulillah dengan Allah ngutus Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan orang iman dari dosa-dosa, dari kemusyrikan, mengajarkan pada orang iman kitab dan hikmah, sehingga kita yang tadinya jahiliyah, gak ngerti halal haram, gak ngerti hak batal, gak ngerti dosa pahala, bisa jadi tahu semuanya. Ini merupakan anugerah Allah kepada kita orang iman yang harus kita syukuri. Praktek rasa syukur kita seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang oleh Allah dijamin semua dosa-dosanya diampuni, mati sewaktu-waktu, pasti surganya. Nah, ternyata Nabi ibadahnya makin dipolkan. Sholat sunnah yang bagi orang iman lain itu merupakan sunnah. Nah, sholat malam yang bagi orang iman yang lain itu merupakan sunnah, bagi Nabi dijadikan suatu kewajiban.
dijelaskan di beberapa hadits, Nabi itu kalau sholat malam antara berdirinya, rukuknya, berdiri dari rukuk, sujudnya itu hampir sama. Padahal Nabi itu kalau sholat malam satu rakaat yang dibaca itu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Kalau yang bacanya lancar 1 juz setengah jam, berarti 1 jam seperempat. Nah, 1 jam seperempat itu 1 rakaat. Berdirinya saja. Nanti rukuknya juga 1 jam. Sujudnya setiap sujud 1 jam. Nah, di 1 rakaat itu bisa 3 jam itu kalau kita lihat Nabi itu. Padahal Nabi jelas oleh Allah sudah dijamin semua dosa-dosanya diampuni dan mati sewaktu-waktu pasti surganya. Ternyata Nabi seperti itu. Sampai karena saking lamanya berdiri sholat, lamanya sujud, kakinya Nabi itu bengkak. Kemudian suatu saat oleh istri tercinta Aisyah ditanya Nabi, bukankah Nabi sudah diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya? Nabi sudah dijamin oleh Allah pasti surganya. Namun kenapa Nabi masih sholat sampai kakinya Nabi bengkak? Oleh Nabi dijawab, afala akunu abdan syakuran. Bukankah saya ini adalah hamba yang bersyukur? Artinya Nabi praktek seperti itu, sholat malam sampai seperti itu sampai kakinya bengkak itu. Nabi ingin mempraktekkan rasa syukurnya kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Maka kita sebagai orang iman juga sama. Praktek kita bersyukur ya di dalam menetapi ibadah ini makin lama makin ditingkatkan. Sholat 5 waktunya ditingkatkan, ngajinya semangatnya ditingkatkan, pengamalannya juga ditingkatkan. Nah, kemudian pembelaannya baik infak, sodako maupun yang lain juga ditingkatkan. Kemudian ketaatannya juga ditingkatkan. Sehingga betul-betul sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, mati sewaktu-waktu berhasil masuk surga selamat dari neraka.